Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Nanda Wijayanti dari Prodi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Dagu Sibu Obat di Desa Ngamping Kidul, RW 16, Kabupaten Sleman. Latar belakang, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia berdampak pada kualitas kesehatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, terdapat 44,14% masyarakat Indonesia yang berusaha melakukan swamedikasi. Selanjutnya, ada hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2013 yang juga mencatat sejumlah 103.860 atau 35,2% dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Desa Gamping Kidul berada di dekat perbatasan kota, dan wilayah ini memiliki penduduk yang relatif padat yang menjadikannya banyak didirikan beberapa apotek dan toko obat di daerah tersebut. Bahkan, terdapat toko-toko kecil yang menjual obat-obatan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, sebagian besar warga di Desa Gamping Kidul mengatasi penyakitnya dengan pengobatan sendiri, dengan membeli obat di apotek, toko obat, atau toko-toko kecil, karena selain lebih murah, juga dekat dengan rumah. Sebagian masyarakat memilih melakukan pengobatan sendiri atas dasar pengaruh iklan maupun saran dari teman, tetangga, ataupun keluarga. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat atau penyalahgunaan obat akan menimbulkan efek samping yang tidak diketahui dan adanya permasalahan kesehatan lain yang berkaitan dengan kesalahan dalam penggunaan obat. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya program peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama keluarga di Desa Gamping Kidul mengenai obat yang digunakannya. Apoteker melalui gerakan Keluarga Sadar Obat mencetuskan istilah komunikatif, yakni Dagu Sibu, untuk memudahkan masyarakat memahami tentang berbagai informasi dari suatu obat. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Ngamping Kidul RW 16 tentang Dagu Sibu obat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Dagu Sibu obat di Desa Ngamping Kidul RW 16 Kabupaten Sleman. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi peneliti sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan menambah wawasan baru bagi peneliti dalam ilmu kefarmasian. Bagi institusi, menambah kepustakaan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam ilmu kefarmasian terkait pengetahuan masyarakat tentang Dagu Sibu obat. Bagi masyarakat, sebagai media informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara benar. Berikut adalah kerangka teori dan kerangka konsep penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian pengetahuan. Menurut Noto Atmojo 2014, pengetahuan adalah hasil dari tahu, yang mana hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan mengenai suatu objek tertentu. Yang kedua, tingkat pengetahuan. Menurut Noto Atmojo, tingkat pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, informasi atau media massa, sosial, budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Selanjutnya adalah Dagu Sibu obat. Dagu Sibu adalah
suatu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai obat kepada masyarakat luas. Dengan cara ini, maka masyarakat diberikan penjelasan mengenai tata cara pengelolaan obat dari awal perolehan hingga saat obat tidak dikonsumsi kembali hingga pada akhirnya akan dibuang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis rancangan penelitian ini adalah observasional deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Desa Gamping Kidul. Subjek dari penelitian ini adalah warga desa RT 12 RW 16 Gamping Kidul dengan objek tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat. Bertempat di Desa Gamping Kidul RW 16 pada bulan Januari 2021. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah warga RT 12 RW 16 di Desa Gamping Kidul. Dan perhitungan sampel menggunakan rumus Lovin dari Sujarweni dan Indrayanto, dan ditemukan hasil akhirnya adalah 55 orang yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Desa Gamping Kidul, yaitu berupa tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Definisi operasional variabel. Tingkat pengetahuan masyarakat adalah kriteria baik, cukup, dan kurang tentang dagu sibu obat di Desa Gamping Kidul RW 16, Kabupaten Sleman yang diukur menggunakan instrumen berupa kuesioner yang akan diisi oleh responden. Yang kedua, dagu sibu obat adalah cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, membuang obat secara tepat yang akan diukur menggunakan instrumen atau alat ukur kuesioner. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Meliputi data demografi berupa identitas responden, meliputi umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Lalu kuesioner tentang pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu. Jalannya penelitian. Yang pertama, melakukan perizinan penelitian dengan cara memasukkan permohonan dari institusi. Yang kedua, meminta izin kepada Kepala Dusun Gamping Kidul untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, pengenalan dan meminta ketersediaan responden untuk mengisi kuesioner. Yang keempat, membagi kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner. Yang kelima, responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner sesuai petunjuk yang ada. Yang keenam, responden dapat bertanya kepada peneliti apabila mendapat kesulitan dalam pengisian kuesioner. Yang ketujuh, lembar kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpul oleh peneliti. Yang kedelapan, lembar kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan skor presentase dari Arikunto 2006 dengan rumus sebagai berikut. Menurut Arikunto, pengetahuan dibagi menjadi ke dalam 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Kemudian data yang sudah diperoleh dalam bentuk nilai, kemudian ditabulasikan dan dicari rata-rata dari tingkat pengetahuan masyarakat yang telah diteliti. Berikut adalah jadwal penelitian. Studi kepustakaan dan memilih tempat pendahuluan pada bulan November 2020. Untuk studi pendahuluan, penyusunan dan seminar proposal pada bulan Desember hingga Januari 2021. Permohonan izin penelitian dan pengambilan data pada Januari 2021, pengolahan data pada bulan Januari hingga Februari 2021, yang terakhir pembuatan laporan dari Februari hingga Mei 2021. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.